Kisah Nabi Muhammad SAW. Bagian 158. Khotbah di hari Nahar. Di hari penyembelihan yaitu hari ke-10 Zulhijjah, setelah waktu duha Rasulullah menyampaikan khotbah dari atas kendaraannya, Syahba, jelaskan, sedang Ali bin Abi Thalib menyuarakan dengan lantang kepada orang banyak. Sidang hadirin ada yang duduk dan ada yang berdiri. Di dalam khutbahnya Rasulullah mengulangi beberapa hal yang telah disampaikan kemarin. Syaikhan, dua orang syekh hadits, Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abi Bakarah dengan katanya, bahwa Rasulullah telah menyampaikan kepada kami di hari Nahar penyembelihan dengan sabdanya. Sesungguhnya peredaran waktu sudah berjalan pada sumbunya yang asal dan menepati putaran sesuai pada hari penciptaan langit dan bumi. Setahun 12 bulan, 4 darinya adalah bulan haram, 3 bulan berturut-turut yaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Sedang sebulan lagi ialah bulan Rajab, yang ada di antara Jamadil Akhir dan Syaban. Sabdanya lagi, ini bulan apa? Jawab hadirin, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasulullah pun diam sesaat, sampai kami mengira Rasulullah akan menamakannya dengan satu nama lain. Tidaklah. Ini bulan Zulhijjah. Jawab kami, benar. Tanya Rasulullah lagi, negeri ini, negeri apa? Jawab kami, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Sabda Rasulullah, tidakkah negeri ini dikenali sebagai Baldah? Kata kami semua, benar. Tanya Rasulullah lagi. Kita ini di hari apa? Kata kami, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasulullah berdiam sejenak hingga kami menyangka Rasulullah akan menukar dengan nama baru. Kemudian sabda Rasulullah, tidakkah hari ini hari Nahar? Hari sembelihan kurban. Jawab kami, benar. Selanjutnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu dan harga dirimu adalah haram di atas kamu sekalian, sama seperti haramnya harimu ini. Di bumimu ini dan di bulanmu ini. Dan kamu akan menemui Tuhanmu dan Tuhanmu akan bertanya kepadamu mengenai amal-amalmu. Ingatlah agar jangan sekali-kali kamu menjadi sesat setelah kepergianku nanti disentuhkan kamu saling bunuh sendiri kepada sesama. Tidakkah telah aku sampaikan? Jawab mereka, ya. Kata Rasulullah, ya Allah ya Tuhanku saksikanlah. Akankah yang hadir di antara kamu ini akan menyampaikan kepada yang tidak hadir? Karena bisa jadi yang menyampaikan itu lebih memahami daripada yang mendengar. Rasulullah tinggal di Mina selama hari-hari tasyrik, mengerjakan ibadah dan mengajarkan hukum-hukum syariat, memberikan tazkirah, membetulkan ajaran-ajaran hidayah dari ajaran Ibrahim. Menghapuskan syirik dan kesan-kesannya. Rasulullah juga menyampaikannya di tengah hari-hari tasyrik, dari Abu Daud dengan sanad hadits Hasan, riwayat Sarah, binti Nubhan telah berkata, Rasulullah telah menyampaikan sabdanya di hari tasyrik itu dengan, tidakkah hari ini? Hari tengah di antara hari-hari tasyrik. Sabda Rasulullah itu seperti sabdanya di hari Nahar, sabda ini disampaikan setelah diturunkan surah Nasr. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. An-Nasr 110/1-3. Di hari Nafartani yaitu hari ke-13 Zulhijjah, Rasulullah keluar dari Mina bergerak menuju ke dataran tinggi Bani Kinanah di suatu kawasan tanah lapang. Rasulullah menghabiskan sisa hari di situ hingga ke malamnya. Rasulullah telah menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Setelah itu Rasulullah berbaring, kemudian berdiri dan berjalan menuju ke Ka'bah. Di sana Rasulullah melakukan tawaf wada. Setelah selesai mengerjakan ibadah hajinya, Rasulullah dengan tergesa menaiki untanya dan pulang ke Madinah Mutaharah. Ini dilakukan karena akan memberi kesempatan kepada mereka untuk beristirahat. Karena akan meneruskan kembali berjuang di jalan Allah. Gelombang. Unit terakhir pengiriman. Sikap keangkuhan kerajaan Roma yang tidak mau menerima kehadiran Islam di negaranya inilah yang membawa Roma membunuh rakyatnya yang memeluk agama Islam, sebagaimana tindakannya kepada Farwah bin Jusami. Gubernur yang dilantik oleh Roma untuk daerah Man, dibunuh karena memeluk Islam. Rasulullah melihat peristiwa ini dengan sungguh-sungguh.
Sikap Roma yang sombong dan keras kepala itu membuat Rasulullah segera mempersiapkan satu angkatan yang besar pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Usama bin Zaid telah diberi tanggung jawab untuk memimpin angkatan ini. Rasulullah memerintah agar Usama memasuki perbatasan Balka dan Darom di bumi Palestina dengan tujuan untuk menggertak Roma dan mengembalikan kepercayaan bangsa Arab yang berbatasan dengan Roma, agar mereka mengetahui bahwa kebiadaban Roma itu tidak bisa dibiarkan terjadi begitu saja. Di samping untuk menghapus sindrom yang konon katanya memeluk Islam hanya akan membawa kematian. Masyarakat menyebut-nyebut tentang Usama bin Zaid karena dia merupakan pemimpin tentara Islam yang masih muda. Bahkan mereka mengharapkan agar ditunda keberangkatannya. Di sini Rasulullah mengulas dengan sabdanya yang bermaksud, sekiranya kamu mempersoalkan kepimpinannya berarti kamu mempersoalkan kepimpinan bapaknya yang terdahulu, demi Allah. Meskipun kepimpinannya dipertikaikan namun dia adalah layak untuk tugas, bapaknya yang terdahulu adalah orang kesayanganku, dan dia juga di antara orang kesayanganku setelah bapaknya yang terdahulu. Oleh sebab itu, masyarakat pun mulai berkumpul di sekeliling Usama yang sedang menyertai barisan tentaranya. Akhirnya mereka semua bergerak hingga sampai di persinggahan Jaraf 1 farsak jaraknya ke Madinah. Ketika tentara Islam ada di sana, mereka menerima berita tentang Rasulullah jatuh sakit. Berita ini telah membuat mereka ragu untuk meneruskan perjalanan ke Roma, agar mereka dapat mengetahui ketetapan Allah itu. Dengan izin dan takdir Allah, tentara pimpinan Usama ini merupakan pengiriman pasukan pertama kemudian, pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Bersambung bagian 159.